Assalamualaikum. Heningkan sejenak hatimu. Tarik napas perlahan, lalu lepaskan dunia yang masih menggenggam pikiranmu. Di detik ini, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Hanya ada dirimu dan kehadirannya yang selalu lebih dekat daripada yang kau sadari. Malam atau siang, terjaga atau terlelap, ruhmu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada zikir yang hidup di kedalaman, berdenyut lembut tanpa suara, menjaga arah pulangmu bahkan saat pikiranmu diam. Dengarkan keheningan ini, karena di sanalah pesan-pesan halus mulai berbicara, bukan dengan kata, melainkan dengan rasa yang menenangkan. Video ini bukan untuk ditonton dengan tergesa, ia hadir untuk menemanimu menyelam, perlahan tanpa paksaan. Biarkan setiap kata mengalir seperti napas, menyentuh relung batin yang mungkin telah lama lelah. Jika hatimu terasa berat, duduklah lebih tenang. Jika jiwamu sedang mencari, berhentilah sejenak. Karena bisa jadi yang kau cari tidak sedang menunggu di luar sana, melainkan sedang berbisik lembut di dalam dirimu sendiri. Bab 1. Sunyi yang menghidupkan jiwa. Assalamualaikum. Ketika malam merayap dan dunia memejamkan mata, ada keheningan yang tidak sekadar ketiadaan suara, tetapi ruang sakral di mana ruh mulai berbicara dengan sang hakiki. Di balik sunyi itu, zikir yang tertanam dalam hati bergerak tanpa terlihat, tanpa suara, namun menembus setiap lapisan jiwa yang tersisa dalam penantian panjang akan cahaya. Ia bukan sekadar kata yang diucapkan, melainkan denyut kehidupan yang terus bergetar, bahkan saat tubuh terlelap, menembus tirai malam yang gelap dengan lembut namun tegas, menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik riuh dunia yang fana. Dalam hening itu, setiap helaan napas menjadi pengakuan tanpa kata, dan setiap detak jantung menjadi doa yang tak perlu disuarakan, karena ruh yang sadar memahami bahwa kedekatan dengan ilahi tidak selalu membutuhkan lidah. Tidur bukan sekadar melepaskan diri dari lelahnya tubuh. Ia adalah gerbang menuju dimensi di mana zikir menjadi energi yang hidup sendiri, menuntun jiwa untuk tetap terjaga di tengah ketidaksadaran jasad. Bayangkan tubuh yang diam dan pikiran yang mulai larut dalam mimpi, sementara zikir berdenyut seperti sungai halus yang mengalir tanpa henti, membersihkan setiap debu kesadaran yang menempel. Di saat itulah hati menyadari bahwa kehadiran ilahi tidak tertangkap oleh penglihatan atau pendengaran manusia biasa, melainkan hanya bisa dirasakan oleh ruh yang mau membuka diri. Zikir menjadi cahaya yang menembus gelap, menyingkap tabir batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, mengingatkan bahwa jiwa selalu memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan Sang Maha. Ada bisikan halus yang hanya terdengar oleh hati yang terbuka, dan dalam bisikan itu tersimpan rahasia yang tak dapat diungkap oleh kata-kata. Zikir yang hidup saat tidur bukanlah rutinitas yang membebani, melainkan tarian lembut antara ruh dan Sang Pencipta, yang terus bergerak walau tubuh tak lagi sadar. Ia seperti angin yang menyusup melalui celah-celah jendela batin, menyapu kesedihan, kecemasan, dan segala kegelisahan yang menempel di relung jiwa. Hati yang memahami ini akan merasakan kedamaian yang jauh melampaui kesenangan dunia. Karena zikir yang hidup dalam sunyi malam adalah penjaga rahasia terdalam manusia, teman yang hadir tanpa permintaan, dan pengingat yang lembut bahwa kita bukan sekadar jasad yang melelapkan mata, tetapi ruh yang selalu dalam perjalanan menuju makrifat. Dalam tidur terdalam, zikir menjadi lebih dari sekadar kata. Ia adalah energi yang menembus ruang dan waktu, menyentuh inti keberadaan, dan menanamkan kesadaran akan hakikat diri yang sesungguhnya. Ketika dunia diam, zikir bergerak bebas, menyalakan api cinta yang tersembunyi di dalam hati, mengingatkan bahwa kehidupan tidak berhenti saat tubuh istirahat. Bahkan mimpi-mimpi yang tampak kacau pun dapat disinari oleh getaran zikir yang hadir dalam sunyi, menuntun jiwa melewati lorong-lorong batin yang gelap, membukakan pintu-pintu kesadaran yang selama ini terkunci oleh ketakutan, rasa bersalah, dan rindu yang belum tersalurkan. Zikir di malam hari adalah pengingat bahwa setiap jiwa memiliki kemampuan untuk tetap terjaga. Walau jasad telah memilih diam, karena hakikat hidup adalah kesadaran yang tidak mengenal batas waktu.
Dan ketika fajar menyingkap tirai malam, zikir yang tetap hidup meninggalkan jejak cahaya di relung hati yang paling sunyi. Ia seperti aliran sungai yang meninggalkan bekas di pasir lembut pantai, halus namun abadi, meninggalkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Jiwa yang merasakannya tersadar akan kebesaran ilahi, dan tubuh yang kembali terbuka oleh cahaya pagi pun menanggung kedamaian yang lembut. Seolah dunia mengajarkan bahwa tidur bukanlah ketidaksadaran, melainkan kesempatan bagi zikir untuk terus hidup, bergerak, dan mengajarkan jiwa bahwa makrifat adalah hak setiap ruh yang mau mendengar bisikan halus Sang Pencipta. Inilah sunyi yang menghidupkan jiwa, keheningan yang menuntun manusia untuk memahami bahwa zikir sejati tidak mengenal batas waktu. Dan setiap malam adalah ladang bagi hati untuk belajar, menyadari, dan merasakan kehadiran ilahi dalam setiap helaan napas yang tertinggal. Bab 2. Bisikan yang tak pernah tidur. Ketika tubuh mulai menyerah pada lelah dan kesadaran perlahan meredup, ada sesuatu yang tetap terjaga di kedalaman diri manusia. Ia bukan pikiran, bukan pula suara, melainkan kesadaran halus yang berdenyut pelan namun pasti. Di sanalah zikir mengambil peran yang paling sunyi sekaligus paling kuat, menjadi bisikan yang tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah meninggalkan ruh yang telah mengenal Tuhannya. Bisikan ini tidak memanggil dengan keras, tidak memaksa untuk didengar, tetapi hadir seperti cahaya redup yang cukup untuk menuntun langkah dalam gelap, mengingatkan bahwa bahkan dalam ketidaksadaran pun, ruh tetap memiliki arah pulang. Zikir yang hidup di balik tidur bukanlah hasil dari paksaan, melainkan buah dari hati yang telah lama belajar berserah. Ia tumbuh dari kejujuran batin, dari kerinduan yang tidak selalu diucapkan, dari kelelahan yang akhirnya memilih diam di hadapan yang Maha Mengetahui. Dalam kondisi itu, zikir menjadi bagian dari keberadaan, menyatu dengan napas, menyatu dengan denyut nadi, menyatu dengan ritme kehidupan itu sendiri. Maka ketika mata terpejam, zikir tidak ikut tertidur, karena ia tidak bergantung pada kesadaran lahir, melainkan berakar pada ruh yang telah mengenal makna mengingat tanpa kata. Ada saat di mana manusia merasa paling rapuh justru ketika ia tertidur, karena kontrolnya dilepaskan dan ego tak lagi memegang kendali. Namun di sanalah zikir bekerja paling lembut, melindungi jiwa dari kegelisahan yang tersembunyi, menenangkan luka-luka lama yang belum sempat disembuhkan oleh kesibukan siang hari. Zikir menjadi selimut ruhani, membungkus jiwa dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat, mengalirkan rasa aman yang tidak berasal dari dunia. Ia mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak selalu tampak, tetapi terasa oleh hati yang jujur pada kelemahannya sendiri. Dalam bisikan zikir yang terus hidup itu, ruh mulai memahami hakikat diam. Diam bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang tidak memerlukan penjelasan. Ketika dunia berhenti menuntut dan tubuh berhenti bergerak, zikir membuka ruang bagi kesadaran yang lebih luas, tempat manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah titipan, napasnya hanyalah amanah, dan hidupnya sepenuhnya berada dalam genggaman yang maha hidup. Kesadaran ini tidak datang sebagai konsep, tetapi sebagai rasa yang menetap, lembut namun dalam, menenangkan namun menggugah, seolah ruh disentuh oleh kebenaran tanpa harus diajari. Bisikan ini juga membawa pengajaran yang jarang disadari, bahwa zikir bukan sekadar aktivitas ibadah, tetapi keadaan jiwa. Ia tidak selalu berbentuk lafaz, tidak selalu terdengar, dan tidak selalu disadari. Namun ketika hati telah dilatih untuk hadir, zikir akan terus mengalir, bahkan saat manusia tidak lagi mampu mengingat dirinya sendiri. Inilah tanda bahwa tauhid tidak lagi berhenti di lisan, tetapi telah meresap ke dalam keberadaan, menjadikan hidup sebagai pengingat, dan tidur sebagai kelanjutan dari kesadaran kepada Allah. Mereka yang pernah merasakan zikir yang hidup saat tidur akan memahami bahwa malam bukanlah kegelapan, melainkan rahim bagi cahaya batin. Di sana, bisikan zikir membentuk jiwa menjadi lebih lapang, lebih jujur, dan lebih siap menerima kenyataan hidup apa adanya. Tanpa ceramah, tanpa perintah, zikir mengajarkan kepasrahan yang sejati, bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada di bawah pengaturan yang maha bijaksana.
Dan ketika pagi datang, bisikan itu tidak menghilang. Ia tetap tinggal sebagai ketenangan yang sulit dijelaskan, sebagai kejernihan yang membuat hati lebih waspada, lebih lembut, dan lebih sadar. Jiwa yang disentuh oleh zikir di balik tidur akan melangkah ke siang hari dengan rasa yang berbeda, seolah membawa rahasia kecil dari malam yang tidak semua orang miliki. Sebuah kesadaran bahwa ada zikir yang tidak pernah tidur, karena ia bukan milik tubuh, melainkan milik ruh yang telah belajar untuk selalu kembali. Bab 3. Zikir yang menjadi nafas ruh. Ada satu fase dalam perjalanan rohani di mana zikir tidak lagi dilakukan, tetapi menjadi keadaan. Ia tidak menunggu waktu, tidak bergantung pada suasana, dan tidak terikat oleh kesadaran lahiriah. Pada fase ini, zikir bergerak sebagaimana napas bergerak, hadir tanpa diminta, hidup tanpa diucapkan, dan terus menyebut tanpa perlu suara. Saat tubuh terlelap dan pikiran larut dalam diam, zikir justru menemukan ruang paling lapang untuk bernafas, seolah ruh akhirnya dilepaskan dari beban dunia dan diizinkan kembali kepada ritme asalnya. Napas manusia tampak sederhana, namun di dalamnya tersimpan rahasia kehidupan. Ia datang tanpa dipanggil dan pergi tanpa ditahan, mengajarkan bahwa keberadaan bukanlah hasil dari kendali, melainkan pemberian. Ketika zikir menyatu dengan napas, manusia mulai memahami bahwa mengingat Allah bukan lagi aktivitas tambahan, tetapi inti dari hidup itu sendiri. Dalam tidur, ketika manusia tidak lagi sadar sedang bernafas, zikir yang telah menyatu itu tetap berjalan, mengalir lembut di antara helaan dan hembusan, menjaga ruh tetap terhubung dengan sumber kehidupan yang tidak pernah terputus. Zikir yang menjadi nafas ruh bekerja di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh logika. Ia tidak menuntut pengertian, tidak membutuhkan pembuktian, dan tidak meminta pengakuan. Ia hanya hadir, menetap, dan menghidupkan. Dalam kehadirannya, kegelisahan yang lama tersimpan mulai mencair, beban batin yang tak pernah terucap perlahan dilepaskan, dan jiwa yang lelah menemukan tempat beristirahat yang sesungguhnya. Di titik ini, tidur bukan lagi pelarian dari dunia, melainkan kembalinya ruh ke pangkuan ketenangan yang hakiki. Ketika zikir telah menjadi nafas, batas antara sadar dan tidak sadar mulai memudar. Ruh tetap terjaga dalam cara yang tidak dapat dijelaskan, menyaksikan tanpa mata dan mendengar tanpa telinga. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi sibuk mencari Tuhan, karena ia menyadari bahwa sejak awal tidak pernah benar-benar terpisah. Zikir tidak lagi berfungsi sebagai jembatan, melainkan sebagai pengingat bahwa hubungan itu selalu ada, hanya saja sering tertutup oleh kebisingan, keakuan, dan tuntutan dunia. Ada kelembutan yang lahir dari zikir yang bernafas dalam ruh. Kelembutan ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang tenang. Ia membuat hati tidak mudah terguncang, membuat jiwa tidak lekas panik, dan membuat batin tidak haus pengakuan. Bahkan dalam tidur, kelembutan ini bekerja, menata ulang kesadaran, meluruskan niat yang bengkok, dan menyelaraskan kembali arah hidup yang sempat melenceng. Zikir menjadi penjaga keseimbangan, menjaga manusia tetap utuh di tengah perubahan yang tak pernah berhenti. Zikir yang menyatu dengan napas juga mengajarkan tentang keikhlasan yang murni. Tidak ada lagi keinginan untuk terlihat, tidak ada dorongan untuk merasa lebih tinggi, dan tidak ada kebutuhan untuk membandingkan. Semua larut dalam kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya milik Allah, dan manusia hanyalah tempat lewatnya kehendak. Dalam tidur ketika segala topeng dilepaskan, zikir hadir sebagai saksi kejujuran ruh, menyapa tanpa syarat, dan menerima tanpa penghakiman. Saat pagi menyapa dan tubuh kembali terjaga, zikir yang menjadi nafas ruh tidak berhenti. Ia ikut bangun bersama kesadaran, hadir dalam langkah, hadir dalam diam, hadir dalam setiap pilihan kecil yang diambil. Jiwa yang telah merasakan zikir dalam tidur akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih dekat pada makna. Karena ia tahu ada zikir yang tidak pernah terputus, mengalir bersama napas, menjaga ruh tetap hidup bahkan ketika dunia kembali berisik. Bab 4. Rahasia zikir di ambang malam. Malam tidak pernah benar-benar kosong. Di balik gelap yang menenangkan mata,
tersimpan ruang batin yang hanya terbuka bagi jiwa yang bersedia melepas kebisingan siang. Di ambang malam itulah zikir menemukan kedalaman sejatinya, bukan sebagai bacaan yang dikejar jumlahnya, tetapi sebagai kesadaran yang perlahan menyingkap hakikat diri. Ketika cahaya dunia meredup, cahaya batin mulai bekerja, dan zikir hadir bukan untuk didengar, melainkan untuk dirasakan, mengalir pelan seperti embun yang jatuh tanpa suara, namun menghidupkan tanah yang kering. Zikir di ambang malam memiliki rahasia yang tidak dititipkan pada mereka yang terburu-buru. Ia hanya memperlihatkan dirinya kepada hati yang mau diam, kepada jiwa yang tidak lagi menuntut hasil, dan kepada ruh yang siap menerima tanpa syarat. Pada waktu inilah manusia mulai menyadari bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah soal seberapa sering menyebut, tetapi seberapa dalam kesadaran saat menyebut. Zikir menjadi cermin yang jujur, memantulkan keadaan batin apa adanya, tanpa hiasan, tanpa topeng, dan tanpa pembelaan diri. Ada kelembutan yang unik dalam zikir malam, seolah ia berjalan tanpa menimbulkan getaran yang mengganggu. Ia menyentuh luka-luka lama yang bahkan sudah dilupakan, membuka simpul-simpul batin yang mengeras oleh waktu, dan meluruhkan beban yang tidak pernah sempat diletakkan. Dalam suasana ini, ruh tidak lagi berjuang untuk terlihat kuat, karena ia telah menemukan tempat aman untuk mengaku lemah. Zikir menjadi bahasa kepulangan, bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa yang telah lelah mencari di luar dirinya. Rahasia terbesar zikir di ambang malam adalah kemampuannya melatih kehadiran. Bukan hadir secara fisik, tetapi hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Saat tubuh bersiap terlelap, zikir mengajarkan bagaimana melepaskan kendali tanpa kehilangan arah, bagaimana menyerah tanpa merasa kalah, dan bagaimana diam tanpa merasa kosong. Disinilah tauhid tidak lagi menjadi konsep, tetapi pengalaman langsung yang menenangkan, di mana hati memahami bahwa tidak ada yang perlu ditakuti ketika segala urusan dikembalikan kepada Yang Maha Mengatur. Zikir malam juga mengungkap satu kebenaran yang sering luput, bahwa manusia paling jujur saat sendirian. Tidak ada tuntutan peran, tidak ada penilaian, dan tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Dalam kesendirian itu, zikir hadir sebagai saksi, bukan hakim. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya kehadiran. Ia tidak meminta keindahan, hanya kejujuran. Maka ruh yang disentuh zikir malam akan perlahan belajar mencintai kebenaran, meski kebenaran itu memperlihatkan keterbatasan dirinya sendiri. Ketika zikir telah menemani ambang tidur, batas antara malam dan istirahat menjadi samar. Ruh seakan dibimbing untuk memasuki tidur dengan penuh adab, membawa kesadaran yang lembut ke dalam keheningan yang lebih dalam. Zikir tidak berhenti saat mata terpejam, tetapi berubah bentuk menjadi penjaga yang tidak terlihat, memastikan bahwa tidur bukan pelarian, melainkan kelanjutan dari penyerahan diri yang utuh. Dan saat pagi kelak menyapa, rahasia zikir malam tidak pergi. Ia menetap sebagai ketenangan yang sulit diguncang, sebagai kejernihan yang tidak mudah keruh, dan sebagai kesadaran bahwa setiap malam adalah undangan untuk kembali. Kembali kepada diri yang sejati, kembali kepada Tuhan yang selalu dekat, dan kembali kepada zikir yang tidak pernah menuntut, tetapi selalu menunggu. Bab 5. Ketika tubuh tertidur, ruh menyala. Ada saat di mana tubuh benar-benar melepaskan dunia, namun ruh justru menemukan terang yang selama ini tersembunyi. Ketika kelopak mata tertutup dan kesadaran lahir perlahan memudar, zikir tidak ikut menghilang, justru semakin jernih dalam keheningan. Pada titik ini, ruh tidak lagi bergantung pada pikiran untuk mengingat, karena ingatan telah berpindah ke wilayah yang lebih dalam, tempat kesadaran tidak memerlukan usaha. Zikir menjadi nyala lembut yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi jalan pulang yang sering terlupakan oleh manusia yang terjaga. Tidur dalam pandangan ruhani bukanlah ketiadaan, melainkan peralihan. Tubuh beristirahat dari beban dunia, sementara ruh dibukakan ruang untuk kembali menyadari asalnya. Dalam ruang inilah zikir bekerja tanpa gangguan, mengalir seperti cahaya yang tidak membutuhkan sumbu, menyinari setiap sudut batin yang selama siang hari tertutup oleh kesibukan dan peran. Ruh yang disentuh zikir dalam tidur
akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dihadirkan oleh logika, karena ia lahir dari pengakuan terdalam bahwa segala sesuatu berada dalam penjagaan Allah. Zikir yang menyala di balik tidur tidak bersuara, namun pengaruhnya merambat ke seluruh keberadaan. Ia menata ulang batin yang kusut, melunakkan hati yang mengeras, dan menenangkan kegelisahan yang bahkan tidak disadari keberadaannya. Dalam keadaan ini, ruh seolah diajak berdialog tanpa kata, diajak mendengar tanpa suara, dan diajak menyaksikan tanpa bentuk. Zikir menjadi pengalaman, bukan aktivitas, menghadirkan rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ada kesadaran halus yang muncul ketika ruh tetap terjaga dalam tidur. Kesadaran bahwa hidup ini berjalan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena izin yang maha hidup. Kesadaran ini tidak datang sebagai pemikiran, melainkan sebagai rasa tunduk yang lembut, rasa aman yang dalam, dan rasa percaya yang tidak membutuhkan alasan. Zikir di balik tidur mengajarkan bahwa menyerahkan diri sepenuhnya bukanlah kehilangan, melainkan menemukan kembali posisi sejati sebagai hamba yang dirawat, dijaga, dan diarahkan. Ruh yang menyala oleh zikir juga mulai memahami makna hadir tanpa peran. Tidak ada nama, tidak ada status, dan tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun. Dalam tidur semua itu ditanggalkan, dan zikir menyambut ruh apa adanya. Disinilah makrifat mulai bersemi, bukan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pengenalan yang intim, di mana hati mengetahui Tuhannya tanpa perantara kata dan konsep. Zikir menjadi jembatan sunyi antara yang fana dan yang abadi. Ketika tubuh mulai bangun dan kesadaran kembali mengisi ruang pikiran, nyala zikir itu tidak padam. Ia tetap tinggal sebagai kejernihan, sebagai kelembutan, dan sebagai kewaspadaan batin yang menjaga langkah. Jiwa yang pernah terjaga dalam tidur akan menjalani hari dengan rasa yang berbeda, lebih sadar, lebih ringan, dan lebih berserah. Karena ia telah menyentuh satu kebenaran yang tidak semua orang rasakan, bahwa ada zikir yang tetap menyala, bahkan ketika tubuh tertidur, menjaga ruh agar tidak pernah benar-benar jauh dari Tuhannya. Bab 6. Saat kesadaran menyerah, tauhid bekerja. Ada titik dalam perjalanan ruhani di mana kesadaran tidak lagi berusaha memahami, dan justru disitulah pemahaman sejati mulai bekerja. Ketika tubuh telah tertidur dan pikiran berhenti bertanya, tauhid mengambil alih tanpa suara. Ia tidak datang sebagai konsep yang dipelajari, tetapi sebagai kenyataan yang dialami. Zikir yang hidup di wilayah ini tidak lagi berbentuk lafaz yang diingat, melainkan keadaan batin yang tunduk sepenuhnya, seolah ruh berkata tanpa kata bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, dan tidak ada keberadaan selain dalam izin Allah. Penyerahan ini bukan kelemahan, melainkan puncak kejujuran. Dalam tidur, manusia tidak dapat berpura-pura, tidak dapat mengendalikan citra diri, dan tidak dapat mempertahankan keakuannya. Di sanalah zikir menemukan ruang paling murni untuk bekerja. Ia menyingkirkan lapisan-lapisan tipis kesombongan yang sering tersembunyi di balik amal dan pengetahuan, lalu menanamkan rasa bahwa hidup ini berjalan bukan karena kepandaian manusia, tetapi karena rahmat yang terus mengalir tanpa henti. Tauhid tidak lagi dipikirkan, melainkan dirasakan sebagai ketergantungan total yang menenangkan. Saat kesadaran menyerah, ruh memasuki wilayah aman yang tidak bisa dicapai oleh usaha lahir. Zikir di wilayah ini tidak menuntut fokus, tidak menuntut kesungguhan, dan tidak menuntut perhatian. Ia hadir karena telah menjadi bagian dari struktur batin, sebagaimana jantung berdetak tanpa diminta. Ruh yang berada di keadaan ini seolah dikelilingi oleh penjagaan halus, diliputi rasa aman yang tidak bersumber dari situasi, tetapi dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai menjaga hambanya. Bahkan ketika hamba itu tidak sadar sedang dijaga. Tauhid yang bekerja dalam tidur juga mengajarkan satu pelajaran yang sangat dalam, bahwa manusia paling dekat dengan kebenaran saat ia tidak sedang mengklaim apapun. Dalam ketidaksadaran, tidak ada keinginan untuk dianggap saleh, tidak ada dorongan untuk merasa lebih tahu, dan tidak ada kecemasan untuk dinilai. Zikir mengalir murni sebagai pengakuan keberadaan Tuhan, bukan sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Di titik ini, ibadah tidak lagi menjadi sarana, tetapi menjadi keadaan jiwa yang alami dan jujur.
Ada ketenangan yang lahir dari tauhid yang bekerja tanpa disadari. Ketenangan ini tidak gaduh, tidak euforia, dan tidak menuntut ekspresi. Ia tenang seperti laut yang dalam, yang tidak terganggu oleh ombak di permukaan. Zikir dalam keadaan ini menata ulang rasa takut, mengikis kecemasan akan masa depan, dan meluruhkan penyesalan atas masa lalu. Ruh belajar bahwa semua berada dalam satu genggaman, dan genggaman itu tidak pernah salah memelihara. Ketika tubuh perlahan terbangun dan kesadaran kembali menyusun dirinya, tauhid yang bekerja dalam tidur meninggalkan bekas yang halus namun nyata. Jiwa menjadi lebih pasrah tanpa menjadi lemah, lebih yakin tanpa menjadi keras, dan lebih tenang tanpa kehilangan kewaspadaan. Orang yang pernah mengalami zikir dalam penyerahan total akan berjalan di dunia dengan langkah yang berbeda, tidak tergesa-gesa, tidak mudah goyah, dan tidak haus pengakuan. Karena di kedalaman tidurnya, ia telah belajar satu rahasia besar, bahwa ketika kesadaran menyerah dengan jujur, tauhidlah yang mengambil alih, bekerja dalam diam, menjaga ruh tetap berada di jalan pulang. Bab 7. Fana yang tidak menghilangkan, tetapi menghadirkan. Ada satu keadaan halus yang jarang disadari, ketika manusia tidak lagi merasa dekat atau jauh, tidak lagi merasa hadir atau pergi. Di sanalah fana bekerja tanpa gegap gempita, bukan sebagai lenyapnya keberadaan, tetapi sebagai luluhnya klaim diri. Saat tubuh tertidur dan kesadaran lahir melemah, zikir membawa ruh ke wilayah di mana aku tidak lagi berdiri di depan Tuhan, melainkan perlahan menghilang dalam kehadirannya. Bukan hilang sebagai makhluk, tetapi hilang sebagai pusat, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu berlangsung karena Allah semata. Fana yang sejati tidak membuat manusia merasa istimewa, justru membuatnya semakin rendah hati. Dalam tidur, ketika zikir terus hidup tanpa disadari, ruh belajar tentang keberadaan yang tidak menuntut pengakuan. Tidak ada rasa aku sedang berzikir, tidak ada perasaan aku telah sampai, yang ada hanyalah ketenangan yang tidak bisa diklaim. Disinilah zikir berubah menjadi kehadiran, dan kehadiran itu begitu penuh hingga tidak menyisakan ruang bagi ego untuk berbicara. Ruh tidak lagi sibuk menyebut karena ia sedang menyaksikan. Pada keadaan ini, hubungan dengan Allah tidak terasa seperti jarak yang harus ditempuh, tetapi seperti realitas yang selalu melingkupi. Zikir tidak lagi mengarah keluar, tidak pula ke dalam, melainkan larut dalam satu kesadaran bahwa tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Fana menjadi pengalaman lembut yang mengajarkan bahwa diri manusia bukan pusat dari apapun, dan justru dalam ketidakpusatan itulah ketenangan sejati ditemukan. Tidur menjadi ruang aman di mana ruh dapat belajar melepas tanpa takut kehilangan. Ada keheningan yang sangat dalam ketika fana menyentuh kesadaran. Keheningan yang tidak kosong, tetapi syarat makna. Dalam keheningan ini, zikir tidak berbunyi, namun pengaruhnya menyelimuti seluruh batin. Rasa takut berkurang, keinginan untuk menguasai keadaan melemah, dan kebutuhan untuk dipahami oleh dunia perlahan luruh. Ruh merasakan bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun, karena keberadaannya sendiri sudah berada dalam pengaturan yang Maha Mengetahui. Fana juga mengajarkan adab yang paling halus, tidak mencampuri kehendak Allah dengan keinginan diri. Dalam tidur, manusia tidak mengatur arah mimpi, tidak memilih napas berikutnya, dan tidak menentukan kapan terbangun. Zikir yang hidup di tengah kondisi ini membimbing ruh untuk menerima, bukan sebagai keterpaksaan, tetapi sebagai kepercayaan penuh. Tauhid tidak lagi terasa sebagai keyakinan yang dipertahankan, melainkan sebagai sandaran yang menenangkan. Ketika fana hadir tanpa disadari, zikir menjadi penjaga yang paling setia. Ia menjaga agar ruh tidak terseret kembali oleh kesombongan halus, menjaga agar kesadaran tetap jernih meski ego suatu saat kembali bangun. Jiwa yang pernah disentuh fana tidak akan mudah mengklaim pengalaman karena ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil usaha, melainkan anugerah yang tidak bisa dimiliki. Zikir menjadi pengingat lembut bahwa semua yang datang adalah titipan dan semua yang pergi adalah bagian dari pemeliharaan ilahi. Saat tubuh kembali terjaga dan dunia kembali menuntut perhatian, bekas fana itu tidak menghilang. Ia hadir sebagai kelembutan dalam bersikap, kehati-hatian dalam menilai, dan kesabaran dalam menjalani.
Orang yang ruhnya pernah larut tanpa kehilangan akan berjalan dengan kesadaran yang berbeda, tidak mudah terguncang oleh pujian dan tidak runtuh oleh celaan. Karena di balik tidurnya, ia telah belajar satu rahasia yang sunyi namun dalam, bahwa ketika diri melebur dengan jujur, kehadiran Allah tidak menjadi jauh, justru menjadi semakin nyata. Bab 8. Kehadiran yang tidak berjarak. Pada suatu titik yang sangat sunyi, ruh berhenti mencari tanda-tanda kehadiran Tuhan, karena kehadiran itu tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Dalam tidur yang diliputi zikir, jarak perlahan lenyap tanpa diumumkan. Tidak ada langkah yang ditempuh, tidak ada arah yang dituju, namun kesadaran menyadari satu hal yang tidak dapat dibantah, bahwa Allah tidak pernah jauh, dan kedekatannya tidak menunggu manusia mencapai apapun. Zikir di wilayah ini tidak mengantar menuju kehadiran, melainkan menyingkap bahwa kehadiran itu telah lama melingkupi. Kehadiran yang tidak berjarak ini tidak menimbulkan getaran emosional yang meledak, justru ia hadir sebagai ketenangan yang nyaris tak terasa. Dalam tidur, ketika segala upaya dilepaskan, ruh tidak lagi berusaha memahami bagaimana caranya dekat dengan Allah. Ia hanya ada, dan dalam keberadaan itu, kedekatan menjadi nyata tanpa perlu dibuktikan. Zikir tidak lagi berfungsi sebagai panggilan, tetapi sebagai kesadaran yang lembut bahwa tidak ada satu tarikan napas pun yang berada di luar pengawasannya. Di sini, makrifat tidak datang sebagai pengetahuan baru, tetapi sebagai luruhnya asumsi lama. Asumsi bahwa Allah harus dicari, bahwa kedekatan harus diperjuangkan, dan bahwa kesadaran spiritual adalah hasil dari usaha yang terus-menerus. Zikir yang hidup dalam tidur mengajarkan sebaliknya, bahwa terkadang yang paling dalam justru hadir ketika manusia berhenti menambah dan mulai melepaskan. Ruh menyadari bahwa jarak hanyalah ilusi yang dibangun oleh keakuan, dan zikir perlahan meluruhkan ilusi itu tanpa perlawanan. Kehadiran ilahi yang dirasakan tanpa jarak juga melahirkan rasa aman yang tidak bersyarat. Bukan aman karena keadaan terkendali, tetapi aman karena apapun yang terjadi berada dalam lingkup kasih dan hikmah. Dalam tidur, ketika manusia tidak mampu menjaga dirinya sendiri, zikir menjadi saksi bahwa penjagaan Allah tidak pernah bergantung pada kesadaran hamba. Kesadaran ini menenangkan lapisan batin yang paling dalam, lapisan yang sering gelisah karena merasa harus selalu waspada dan siap. Ada keheningan yang berbeda ketika ruh menyadari kehadiran tanpa jarak. Keheningan ini tidak kosong, tidak menakutkan, dan tidak menuntut reaksi. Ia hadir sebagai keluasan yang menerima segalanya, bahkan kegagalan, bahkan kelemahan, bahkan ketidaktahuan. Zikir tidak menegur, tidak menghakimi, dan tidak menuntut perubahan seketika. Ia hanya menghadirkan kebenaran bahwa Allah hadir sepenuhnya, bahkan ketika manusia belum sepenuhnya hadir untuk dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, hubungan dengan Allah tidak terasa sebagai dialog dua arah, tetapi sebagai kebersamaan yang menyeluruh. Tidak ada lagi rasa berbicara atau didengar, karena yang ada hanyalah keberadaan yang diselimuti. Tidur menjadi ruang di mana ruh belajar tentang cinta yang tidak posesif dan perhatian yang tidak menuntut balasan. Zikir menjadi bentuk kesadaran yang paling sederhana sekaligus paling dalam. Kesadaran bahwa hidup ini dijalani di dalam kehadiran, bukan menuju kehadiran. Ketika pagi kembali membuka mata dunia, pengalaman kehadiran tanpa jarak tidak berubah menjadi kenangan, tetapi menjadi cara pandang. Jiwa yang disentuh oleh kesadaran ini akan melangkah dengan lebih tenang, tidak tergesa mencari makna di luar, dan tidak panik ketika kehilangan pegangan. Ia tahu ada kehadiran yang tidak pernah pergi, tidak pernah menjauh, dan tidak pernah menunggu untuk didekati. Zikir yang hidup dalam tidur telah mengajarkan satu rahasia sunyi, namun kokoh, bahwa kedekatan dengan Allah bukan soal jarak yang ditempuh, melainkan kesadaran yang dibuka. Bab 9. Penjaga ruh di antara sadar dan lupa. Ada satu wilayah yang jarang disadari manusia, wilayah tipis di antara terjaga dan tertidur, di antara ingat dan lupa, di antara hadir dan lenyap. Di sanalah zikir berdiri sebagai penjaga yang setia, tidak mencolok namun selalu bekerja. Saat kesadaran mulai melemah
dan pikiran tidak lagi memegang kendali penuh, zikir mengambil alih tanpa meminta izin, menjaga ruh agar tidak terlepas dari arah sejatinya. Wilayah ini bukan tempat yang bisa dimasuki dengan sengaja, tetapi ruang yang terbuka ketika manusia bersedia melepaskan kontrol dan mempercayakan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Di antara sadar dan lupa, manusia berada dalam kejujuran yang paling telanjang. Tidak ada niat untuk berbuat baik, tidak ada dorongan untuk terlihat benar, dan tidak ada keinginan untuk mencapai apapun. Zikir yang hidup di ruang ini tidak dibentuk oleh usaha, melainkan oleh kebiasaan batin yang telah lama dibina. Ia hadir sebagai getaran halus yang menjaga keselarasan ruh, memastikan bahwa meski kesadaran melemah, arah pulang tidak pernah berubah. Zikir menjadi kompas yang tidak membutuhkan mata untuk melihat. Penjagaan ruh ini berlangsung dalam kelembutan yang tidak memaksa. Zikir tidak menarik, tidak menekan, dan tidak membangunkan. Ia hanya memastikan bahwa ruh tetap berada dalam lingkup kehadiran ilahi, meski pikiran telah berhenti mengenali dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, manusia diselamatkan dari banyak kegelisahan yang tidak pernah disadari, dari beban yang sering dibawa ke dalam tidur, dan dari kecemasan yang bersembunyi di balik rutinitas harian. Zikir menjadi pelindung yang bekerja tanpa suara, tanpa simbol, dan tanpa tuntutan. Wilayah antara sadar dan lupa juga menjadi tempat di mana banyak luka batin muncul ke permukaan. Kenangan, rasa bersalah, dan ketakutan seringkali menyelinap dalam bentuk mimpi atau perasaan samar. Zikir yang hidup di sini tidak mengusirnya dengan kekerasan, tetapi memeluknya dengan kesadaran. Ia memberi ruang bagi luka untuk dikenali tanpa dihakimi, bagi rasa takut untuk hadir tanpa diperbesar, dan bagi jiwa untuk merasa aman dalam pengakuan bahwa semua itu berada dalam pemeliharaan Allah. Penjaga ruh ini mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak selalu tampak sebagai benteng yang kokoh, tetapi sering hadir sebagai ketenangan yang halus. Zikir tidak mencegah pengalaman, tetapi menjaga agar pengalaman tidak melukai inti keberadaan. Dalam tidur, ketika manusia tidak bisa membela dirinya sendiri, zikir berdiri sebagai saksi dan penjaga, memastikan bahwa ruh tidak tersesat dalam labirin batin yang gelap. Ia menjaga keseimbangan antara menerima dan melepaskan. Ketika kesadaran perlahan kembali dan manusia terbangun, penjagaan itu tidak berhenti. Zikir tetap tinggal sebagai rasa jernih yang sulit dijelaskan, sebagai ketenangan yang tidak bergantung pada alasan, dan sebagai kewaspadaan lembut yang menyertai langkah. Jiwa yang pernah dijaga di wilayah antara sadar dan lupa akan lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih percaya. Ia tahu ada penjagaan yang bekerja bahkan ketika ia tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Dan disitulah rahasia besar itu tersimpan, bahwa zikir bukan hanya pengingat ketika sadar, tetapi penjaga ketika lupa. Ia hadir tidak hanya saat manusia mengingat Allah, tetapi juga saat manusia lupa pada dirinya sendiri. Zikir yang hidup di antara sadar dan lupa mengajarkan bahwa rahmat Allah tidak menunggu kesempurnaan kesadaran, melainkan meliputi hambanya dalam setiap keadaan. Bab 10. Zikir yang pulang bersama ruh. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruh bermuara pada satu kesadaran yang sederhana, namun menggetarkan, bahwa zikir bukan sesuatu yang dibawa manusia menuju Allah, melainkan sesuatu yang menuntun manusia kembali kepada dirinya yang sejati. Setelah melewati tidur, keheningan, fana, penyerahan, dan kehadiran tanpa jarak, ruh menyadari bahwa zikir tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu manusia berhenti berisik agar dapat terdengar, berhenti menggenggam agar dapat dirasakan, dan berhenti mengklaim agar dapat hadir sepenuhnya. Zikir yang hidup saat tubuh terlelap adalah bukti bahwa hubungan dengan Allah tidak bergantung pada kesadaran lahir. Ia adalah ikatan yang lebih tua dari pikiran, lebih dalam dari perasaan, dan lebih setia dari ingatan. Dalam tidur terdalam ketika manusia lupa akan namanya, perannya, dan ceritanya, zikir tetap mengenal arah pulang. Ia menjaga ruh agar tidak tercerabut dari asalnya, memastikan bahwa setiap hening adalah bentuk pengembalian, bukan kehilangan. Ketika seluruh lapisan diri telah dilewati, manusia sampai pada pemahaman yang tidak memerlukan kata, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa sering menyebut, tetapi seberapa jujur berserah. Zikir tidak meminta kesempurnaan,
tidak menuntut konsistensi lahir, dan tidak menghitung kesalahan. Ia hanya mengalir di dalam ruh yang bersedia pulang. Pulang dari kesibukan menjadi seseorang, pulang dari kelelahan membuktikan, dan pulang dari ilusi bahwa dirinya berdiri sendiri. Zikir yang pulang bersama ruh juga mengajarkan tentang kematian kecil yang terjadi setiap malam. Tidur adalah latihan melepaskan, dan zikir adalah adab dalam melepaskan. Ia mengajarkan bagaimana menyerahkan diri tanpa takut lenyap, karena yang dilepaskan hanyalah bayangan, bukan hakikat. Ruh yang telah dibiasakan berzikir dalam tidur akan lebih tenang menghadapi perubahan, lebih lapang menghadapi kehilangan, dan lebih siap menghadapi pertemuan besar yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dalam kesadaran ini, hidup dan tidur tidak lagi dipisahkan. Keduanya menjadi satu aliran penyerahan yang utuh. Zikir hadir di antara langkah dan diam, antara sadar dan lupa, antara siang dan malam. Ia menjadi penanda bahwa manusia tidak berjalan sendirian, tidak dijaga oleh kekuatannya sendiri, dan tidak hidup oleh kehendaknya semata. Semua bergerak dalam satu pemeliharaan yang lembut namun sempurna. Ketika seseorang bangun dari tidur dengan zikir yang masih berdenyut di kedalaman, ia membawa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dunia. Ia membawa ketenangan yang tidak mudah goyah, kebijaksanaan yang tidak banyak bicara, dan keyakinan yang tidak membutuhkan pembelaan. Orang seperti ini tidak sibuk mengejar pengalaman ruhani karena ia telah menemukan kehadiran dalam keseharian. Tidak mencari tanda karena ia telah berada dalam makna. Dan disitulah zikir menemukan bentuknya yang paling murni. Bukan sebagai suara di lisan, bukan sebagai gerakan tubuh, tetapi sebagai keadaan ruh yang pulang. Pulang dari keterpisahan, pulang dari kegelisahan, dan pulang dari rasa memiliki. Zikir yang terus hidup saat tubuh terlelap, akhirnya mengajarkan satu kebenaran yang sunyi namun kokoh. Bahwa yang paling dekat tidak pernah jauh, yang paling menjaga tidak pernah lalai, dan yang paling dicari tidak pernah pergi. Ruh hanya perlu berhenti berlari, lalu pulang dalam diam. Jika keheningan ini terasa menyentuh hatimu, jangan buru-buru pergi. Biarkan zikir itu tetap hidup, bahkan setelah video ini usai. Tidak perlu diucapkan keras, cukup dijaga dengan kesadaran yang lembut. Saat malam kembali memelukmu, atau ketika lelah dunia membuatmu ingin berhenti, ingatlah bahwa ruhmu selalu memiliki tempat pulang. Allah tidak pernah jauh, dan zikir tidak pernah benar-benar berhenti. Pejamkan mata sejenak, tarik napas perlahan, dan serahkan semuanya. Biarkan tidurmu menjadi doa, dan bangunmu menjadi syukur. Jika ketenangan ini bermanfaat, simpanlah sebagai pengingat, dan bagikan kepada jiwa lain yang mungkin sedang mencari cahaya yang sama. Sampai kita bertemu kembali dalam hening berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.